Patient safety menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 merupakan suatu upaya untuk mencegah, menghindari, dan memperbaiki proses perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dengan menerapkan metode ilmu keselamatan. Keselamatan pasien memiliki 6 sasaran. Salah satu di antaranya adalah tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Rumah sakit harus memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien dalam menjalani tindakan dan atau prosedur, serta memastikan dilaksanakannya proses time out di kamar operasi atau ruang tindakan sebelum operasi dimulai. Salah lokasi, salah prosedur, dan salah pasien saat menjalankan tindakan dan prosedur merupakan kejadian yang sangat mengkhawatirkan dan dapat terjadi. Kesalahan ini dapat terjadi pertama, komunikasi yang tidak efektif antar anggota tim. Kedua, tidak ada keterlibatan pasien untuk memastikan ketepatan lokasi operasi. Ketiga, tidak ada prosedur untuk verifikasi yang dilakukan oleh perawat. Keempat, pengkajian pasien tidak lengkap. Kelima, masalah terkait dengan tulisan yang tidak terbaca, tidak jelas, dan tidak lengkap. Untuk itu, rumah sakit diminta untuk menerapkan prosedur di antaranya yang pertama, beri tanda di tempat operasi. Kedua, lakukan verifikasi operasi. Ketiga, lakukan time out sebelum insisi kulit. Lalu bagaimana sih data dan fakta terkait dengan proses penandaan lokasi praoperasi atau marking ini sendiri? WHO 2009 menjelaskan bahwa di Amerika Serikat terjadi setidaknya 1.500 sampai 2.500 kasus salah lokasi, prosedur, dan pasien setiap tahunnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Tasari dan Rosat tahun 2016 menjelaskan bahwa di sebuah rumah sakit X telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan penandaan operasi prabedah. Namun, sayangnya masih ditemukan beberapa tenaga medis yang belum patuh sepenuhnya dalam pelaksanaan proses penandaan lokasi ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amiruddin et al. Tahun 2018 menjelaskan bahwa sejumlah 4,4% perawat rumah sakit Y belum patuh dalam mengonfirmasi lokasi operasi yang sudah diberikan tanda. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Nari dan Yeti tahun 2018 menjelaskan bahwa rumah sakit Z telah dilaksanakan checklist serta melibatkan pasien dalam proses penandaan lokasi ini. Namun, sayangnya proses penandaan lokasi operasi ini lebih sering dilaksanakan ketika pasien sudah sampai ke ruang operasi daripada ketika pasien berada di ruang rawat inap bedah. Marking adalah suatu cara yang dilakukan oleh ahli bedah untuk melakukan penandaan area operasi terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan operasi atau pembedahan. Marking dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan salah sisi, salah prosedur, dan salah pasien saat akan dilakukan operasi. Jenis-jenis penandaan atau marking dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penandaan dengan memakai spidol. Penandaan lokasi operasi dilakukan dengan spidol permanen yang tidak mudah terhapus dan tetap terlihat setelah dilakukan disinfeksi dan draping. Tanda dibuat di atas lokasi dari prosedur operasi dan dibuat sedekat mungkin ke lokasi sayatan. Yang kedua yaitu penandaan dengan menggunakan plester. Penandaan dengan menggunakan plester khusus dilakukan pada tindakan operasi mata. Penandaan dilakukan dengan membuat tanda silang pada mata dengan menggunakan plester. Lalu, apa saja operasi yang membutuhkan penandaan atau marking? Yang pertama, pembedahan yang melibatkan ekstremitas secara lateral, yaitu pembedahan pada sisi kanan atau sisi kiri. Yang kedua, pembedahan multiple struktur meliputi jari tangan atau jari kaki. Dan yang ketiga yaitu pembedahan multiple level yang meliputi tulang belakang.
Kemudian, operasi yang tidak memerlukan tindakan penandaan, yaitu yang pertama, operasi pada organ yang jumlahnya hanya satu. Yang kedua, intervensi kasus pada tempat yang sudah terpasang kateter atau instrumen lain. Yang ketiga, pada kasus emergensi. Yang keempat, pencabutan atau operasi gigi. Dan yang kelima, yaitu operasi pada bayi prematur, di mana marker dapat menyebabkan tato permanen. Telah kita ketahui bahwa pada proses penandaan atau marking, tentunya membutuhkan kerjasama tim baik perawat, dokter, dan lainnya. Dalam hal ini, perawat memiliki peran yang sangat penting. Perawat akan menghadiri pada tahap time out, namun perawat akan berperan penuh dalam melakukan verifikasi dan identifikasi tanda lokasi operasi sebelum mengantar pasien ke ruang bedah dan akan mencatat di lembar checklist yang tersedia yang bertujuan untuk mencegah terjadinya salah lokasi, salah pasien, dan juga salah prosedur. Berikut merupakan langkah-langkah perawat dalam melakukan checklist pra-operasi bersama dokter anestesi dan juga dokter bedah. Yang pertama, sebelum melakukan induksi anestesi, perawat nantinya akan menanyakan beberapa pertanyaan guna menyamakan data. Pertanyaan pertama, perawat akan mengkonfirmasi apakah pasien telah dikonfirmasi identitasnya, tempat operasi, prosedur operasi. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apakah tempat operasi sudah ditandai? Dalam hal ini, perawat nantinya akan mengkonfirmasi bahwa ahli bedah yang melakukan operasi sudah menandai tempat yang akan dibedah dengan menggunakan marker permanen. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah mesin anestesi dan pemeriksaan medis sudah lengkap? Dalam hal ini, perawat akan melengkapi dengan menanyakan kepada anestesis untuk memverifikasi kelengkapan diri, checklist keselamatan anestesi, memahami inspeksi formal dari perawatan anestesi, sirkuit pernafasan, medikasi, dan juga risiko anestesi sebelum pembedahan. Kemudian, pertanyaan yang keempat, apakah pulse oximeter sudah dipasang pada pasien dan berfungsi? Dalam hal ini, perawat akan mengkonfirmasi bahwa pulse oximeter sudah dipasang pada pasien dan berfungsi dengan baik sebelum melakukan induksi anestesi. Kemudian yang kelima, apakah pasien memiliki alergi? Pada tahap ini, perawat langsung menanyakan ini dan dua pertanyaan selanjutnya kepada anestesis. Yang pertama, perawat akan bertanya apakah pasien memiliki alergi yang diketahui. Jika ada, alergi terhadap apakah itu? Jika perawat mengetahui alergi di pasien yang tidak diperhatikan oleh anestesis, maka perawat harus mengkomunikasikan kepada anestesis. Kemudian yang keenam, perawat akan menanyakan apakah pasien memiliki risiko kesulitan jalan nafas atau risiko aspirasi. Nah, pada tahap ini, perawat secara verbal akan mengkonfirmasi bahwa tim anestesi sudah secara objektif mengkaji apakah pasien memiliki kesulitan jalan nafas. Kemudian, perawat juga akan menanyakan pada tim anestesis apakah pasien memiliki risiko kehilangan darah lebih dari 0,5 liter darah selama operasi untuk meyakinkan dan mengenali serta mempersiapkan untuk kejadian kritis. Kemudian pada tahap kedua, tahap sebelum insisi kulit. Nah, sebelum melakukan insisi bedah pertama, perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu bahwa cek keselamatan yang penting ini sudah dilakukan. Dalam tahap mengantisipasi kejadian kritis, perawat instrumen atau teknisi yang melakukan setting pada peralatan untuk setiap kasus harus mengatakan bahwa sterilisasi sudah dilakukan dan untuk yang sterilisasi menggunakan alat, indikator steril sudah diverifikasi dengan baik. Jika pada tahap ini ditemukan ketidakcocokan antara yang diharapkan dan kenyataan indikator, steril harus dilaporkan kepada semua anggota tim dan diberitahukan sebelum insisi. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu sebelum pasien meninggalkan kamar operasi. Nah, pada tahap ini, checklist keselamatan ini harus dilengkapi sebelum memindahkan pasien dari kamar operasi. Checklist ini dapat diinsisi oleh perawat sirkuler, ahli bedah, serta anestesi. Nah, yang pertama, perawat ini secara verbal akan mengkonfirmasi nama dan prosedur tindakan.
karena prosedur mungkin berubah selama tindakan operasi. Selanjutnya adalah beberapa kendala dari marking itu sendiri, yaitu diantaranya yang pertama, pada saat visit, operator atau pelaksana operasi tidak membawa spidol penanda karena tidak tersedia di bangsal. Yang kedua, spidol penanda yang tidak waterproof. Penandaan lokasi operasi seharusnya dilakukan menggunakan tip marker atau spidol hitam yang permanen dan tidak akan terhapus saat dilakukan draping. Hilangnya tanda lokasi yang sudah digambar itu dikarenakan keringat atau pasien menggosokkannya sampai hilang saat mandi dan bisa pula karena alkohol. Yang ketiga, waktu visit yang singkat. Yang keempat, spidol penanda yang habis. Dan yang kelima, satu spidol hanya untuk satu pasien. Hal ini menjadi kendala bagi pihak rumah sakit karena jika diterapkan dengan sistem ini, maka akan menambah biaya penggunaan alat penandaan operasi yang akan menjadi beban pada. Nah, lalu apa sih pentingnya kita memahami tentang marking dan prosedurnya? Departemen Kesehatan tahun 2008 menjelaskan bahwa penandaan lokasi atau marking ini mempunyai peranan penting dalam keselamatan dan keberhasilan benar lokasi pembedahan. Keuntungan adanya penandaan lokasi ini adalah tidak adanya kejadian kesalahan lokasi, sisi, maupun prosedur, sehingga dapat meminimalisir kejadian tidak diharapkan atau KTD. Dan kerugian jika tidak dilaksanakan proses penandaan lokasi ini ialah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit atas pelayanan yang diberikan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat atau tuntutan hukum terhadap kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ketika berada di ruang operasi. Nah, peran perawat dalam marking sebelum operasi adalah mengecek, memverifikasi, dan validasi. Tujuan dari validasi praoperasi adalah, pertama, memastikan ketepatan tempat, prosedur, dan pasien. Kedua, memastikan bahwa semua dokumen yang terkait, foto, dan hasil pemeriksaan yang relevan diberi label dengan benar dan tersaji. Lalu, apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah insiden ini terulang kembali? Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain, pertama, tenaga medis dan perawat wajib mematuhi SOP yang berlaku, terutama pada tahap verifikasi dan validasi sebelum operasi dimulai. Kedua, wajib melakukan sosialisasi terkait analisis, penanganan, dan tata cara teknis pelaporan insiden keselamatan pasien dan rumah sakit. Ketiga, selalu melaporkan insiden keselamatan pasien yang terjadi di rumah sakit guna menjadi evaluasi dan pembelajaran agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Keempat, meningkatkan kualitas SDM atau perawat guna mengurangi kesalahan pelaksanaan prosedur kesehatan. Yang kelima, menggunakan komunikasi efektif antar tenaga medis dan pasien guna menghindari miskomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya insiden keselamatan pasien. Lalu, kesimpulan yang dapat diambil yaitu, dari data yang diperoleh, angka terjadinya insiden salah posisi, salah prosedur, dan salah pasien memang tidaklah besar. Namun, bukan berarti perawat bisa menutup mata akan hal tersebut. Peningkatan kualitas SDM, pelaksanaan komunikasi yang efektif, serta mematuhi SOP yang berlaku, terutama pada proses pengecekan dan validasi, merupakan hal yang penting yang dilakukan sebelum operasi dimulai. Perawat memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini karena bertugas dalam pengecekan dan validasi marking pada pasien guna menghindari insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu, perawat dapat meningkatkan kualitas dirinya agar dapat meningkatkan pula kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam sasaran tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien.